Dari Katekese Gereja Bethel Tabernakel Krisalom 24 Mei 2026, Tritunggal, tema teologi. Kekristenan selalu terkait dengan dogma Tritunggal Maha Kudus. Sebagaimana kita tahu bahwa pembahasan mengenai pemahaman ini seolah tidak pernah berkesudahan. Namun pengakuan pada Tritunggal Maha Kudus adalah satu hal yang mempersatukan Kristen tanpa memandang gereja. Bila ada aliran yang menyebut diri Kristen tanpa mengakui Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka gereja menolak untuk menyebut aliran itu sebagai bagian dari kekristenan. Pemahaman Tritunggal tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, namun seluruh isi kitab suci menjelaskan tentang Tritunggal. Walau tidak ada dalam kitab suci, namun Tritunggal disebut dan dijelaskan dalam tradisi suci. Istilah Tritunggal pertama kali muncul dalam bahasa Latin, yaitu Trinitas. Istilah ini mungkin sudah ada dalam tradisi sejak gereja mula-mula. Namun, ada dokumen tertulis yang dituliskan oleh seorang bapak gereja bernama Tertullian, yang hidup pada tahun 160 sampai 225 Masehi. Jadi, ada dokumen yang menyebutkan istilah ini sejak abad kedua. Trinitas terdiri dari dua kata, tri yang berarti tiga, dan unitas yang berarti kesatuan. Jadi, Trinitas bisa diartikan tiga dalam kesatuan. Penjelasannya yang paling umum adalah ada tiga pribadi dalam satu esensi atau hakikat. Bila kita ditanya orang, "Anda ini siapa?" Maka pertanyaan ini adalah untuk mengetahui pribadi kita. Kita bisa memberi jawab dengan menyebut nama kita. Namun bila kita ditanya orang, "Anda ini apa?" maka pertanyaan ini adalah untuk mengetahui hakikat kita. Jawaban yang kita beri adalah "Saya manusia." Bila pertanyaan yang sama diajukan pada semua kita di tempat ini, "Siapa Anda?" maka kita akan memiliki jawaban kita masing-masing. Namun bila kita semua ini ditanya "Anda ini apa?" maka jawabannya hanya satu dan tidak mungkin berbeda. Kita akan menjawab manusia. Hal ini menjelaskan perbedaan antara pribadi dan hakikat. Kita yang berbeda-beda secara pribadi tetap satu dalam hakikat, satu dalam kemanusiaan. Demikian juga dengan Tuhan Allah yang memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun satu secara hakikat, satu dalam keilahian. Perbedaannya adalah Allah itu Esa, tunggal. Jadi, bila kita satu dalam kemanusiaan, itu tidak berarti bahwa kita ini satu manusia saja. Tetapi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu dalam keilahian. Dan bukan tiga Allah, tapi satu Allah, sebab Allah itu Esa. Di dalam Alkitab tidak pernah disebut kata Trinitas, namun ada disebut dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Demikian juga dalam Yohanes pasal 1 kita akan mendapati kata firman dengan huruf F dicetak kapital. Ini menegaskan bahwa firman yang dimaksud adalah pribadi, bukan hanya sekedar firman sebagai kata-kata. Firman atau sabda itulah yang menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Namun Yesus sendiri juga berdoa kepada Bapa. Artinya Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang tidak tercampur dan tidak terpisah. Kemudian Roh Kudus yang keluar dari Bapa juga satu dengan Bapa. Namun keduanya juga tidak tercampur dan tidak terpisah. Inilah yang menjadi inti misteri Trinitas, bahwa ada tiga pribadi dalam satu hakikat yang tidak tercampur dan tidak terpisah. Karena Allah adalah Maha Besar, maka akan sulit bagi kita untuk memahami Allah. Karya tulis Tertullian yang berjudul Ad Versus Praxeam adalah dokumen tertua yang menuliskan istilah Trinitas. Dalam tulisannya, Tertullian berusaha menjelaskan Trinitas dengan perumpamaan matahari
di mana Bapa adalah sumber cahaya atau matahari itu sendiri. Kemudian Yesus adalah cahaya yang keluar dari matahari, dan Roh Kudus adalah terang dan kehangatan yang bisa dirasakan manusia. Analogi atau perumpamaan semacam ini akan banyak kita temukan sekarang ini dengan berbagai macam bentuk yang intinya berusaha menjelaskan hal yang sama. Apakah ada perumpamaan yang paling tepat dalam menjelaskan Trinitas? Tentu saja tidak. Namun, dengan melihat pada diri kita sendiri sebagai seorang manusia, kita bisa menemukan suatu penjelasan. Manusia memiliki pikiran, tubuh, dan perkataan atau ucapan. Pikiran kita adalah sumber segala kehendak dan intisari diri kita. Sementara tubuh adalah diri kita yang kelihatan. Kemudian ucapan kita adalah juga diri kita, tidak kelihatan namun nyata. Pikiran memiliki kehendak, namun tubuh kita tidak selalu mengikutinya, sebab tubuh kita juga memiliki kehendak sendiri. Ucapan kita memang keluar dari pikiran kita, namun seringkali ucapan kita tidak benar-benar sama dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh, bila seorang ditanya, "Jam berapa ke gereja?" maka orang itu mungkin berpikir bahwa ia ingin berangkat jam 7 pagi. Namun ia menjawab dengan ucapannya, "Saya ke gereja jam 8." Kemudian pada praktiknya, tubuhnya tidak bangun tidur tepat pada waktunya dan akhirnya ke gereja jam 9 pagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa diri kita seolah-olah adalah 3, namun diri kita tetap saja satu sebenarnya. Apakah penjelasan ini dapat menjadi perumpamaan paling tepat untuk menjelaskan Trinitas? Tentu saja tidak, sebab pikiran, tubuh, dan ucapan manusia tetap satu pribadi, bukan 3 pribadi. Kiranya kita boleh terus berusaha memahami pemahaman ini dengan bantuan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang bersama dengan Bapa disembah dan dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.